Perkenalkan, saya Devina Salsabila dari Program Studi Teknologi Sains Data dengan NIM 164221115. Di era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat, media massa semakin penting dalam mengelola arus informasi yang diterima oleh masyarakat. Media tidak hanya sekedar menyampaikan berita, tetapi juga sebagai medium yang mencerminkan berbagai isu penting dalam kehidupan manusia, seperti sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Untuk memastikan media menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab, terdapat salah satu teori, yaitu teori normatif media, yang memberikan panduan moral dan etis mengenai bagaimana media seharusnya berperilaku di tengah masyarakat, menjaga kepentingan publik, kebebasan pers, dan juga mendukung demokrasi yang kuat. Kita dapat melihat bagaimana teori ini diterapkan di Indonesia. Media massa di Indonesia sebagai pilar demokrasi berperan besar untuk mendukung jalan demokrasi dan menjaga akuntabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji posisi media massa di Indonesia dari perspektif teori normatif. Menyediakan platform partisipasi masyarakat. Media harus memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berdialog, dan terlibat dalam perdebatan publik untuk membahas isu-isu yang penting. Hal ini termasuk menyediakan akses yang adil bagi kelompok politik, ekonomi, dan sosial agar suara mereka dapat didengar oleh masyarakat lain. Di Indonesia, peran ini dapat dilihat dari penyiaran debat publik, forum diskusi, serta pemberitaan tentang berbagai gerakan nasional. Menjaga independensi dan objektivitas. Media tidak boleh berpihak pada satu kelompok ataupun kepentingan tertentu, melainkan harus menyampaikan informasi yang berimbang, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang berdasarkan fakta yang lengkap. Namun, di Indonesia ada kekhawatiran bahwa sebagian media massa dipengaruhi oleh pemilik modal atau kepentingan politik tertentu, yang menyebabkan berkurangnya independensi. Edukasi dan pencerdasan masyarakat. Dalam demokrasi, masyarakat yang terinformasi dengan baik sangat penting untuk memastikan partisipasi politik yang efektif dan pengambilan keputusan yang tepat. Media diharapkan memberikan analisis yang mendalam serta informasi yang tidak hanya sensasional, tetapi juga substansial. Media massa di Indonesia sebagian besar masih menjalankan peran normatifnya, namun menghadapi tantangan yang signifikan pula. Di satu sisi, beberapa media tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan, seperti liputan investigatif oleh Kompas dan Tempo yang menyoroti kasus-kasus korupsi dan isu politik. Namun, di sisi lain, independensi media seringkali dipertanyakan karena pengaruh politik dan bisnis yang mengarah pada bias pemberitaan. Media juga terpolarisasi oleh kepentingan kelompok tertentu, sehingga sulit untuk menjaga objektivitas. Di era digital saat ini, munculnya berita-berita sensasional dan hoaks semakin memperumit peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Salah satu contoh dari teori normatif media adalah platform atau program Mata Najwa, yang dimana program ini untuk menyampaikan atau menyalurkan informasi dari tokoh politik, pakar, ataupun masyarakat untuk membahas tentang isu-isu yang sedang terjadi saat ini. Salah satu contohnya adalah pada episode debat Capres dan Cawapres, yang dimana program Mata Najwa ini mengundang calon presiden dan wakil presiden untuk memaparkan visi misi mereka secara langsung di depan publik. Program ini memberikan platform yang seimbang bagi para kandidat untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai isu-isu seperti ekonomi, hukum, dan pendidikan. Selain itu, Mata Najwa juga mengundang berbagai diskusi interaktif dengan pakar politik, pengamat, dan masyarakat untuk menganalisis kebijakan para kandidat, memberikan perspektif yang lebih mendalam, dan mendorong debat politik yang sehat di kalangan masyarakat. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana media dapat berperan dalam mendukung demokrasi melalui penyediaan informasi yang netral dan komprehensif. Apa saja peristiwa terkini yang menjadi sorotan Indonesia dan dunia? Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan rangkaian informasi terpercaya hanya untuk Anda. Kami sampaikan laporan langsung di setiap perkembangan dengan berimbang.
soal usulan format debat cawapres. Lalu saja kalau ada pendamping akan yakin tetap akan berpegang pada aktor utamanya cawapres itu sendiri.